Takuma melangkah mundur perlahan, mata tak lepas dari sosok tua yang kini berdiri membungkus lorong dengan aura gelap yang nyaris bisa diraba. Suasana dalam reruntuhan kuil terasa seperti ruang yang berhenti bernapas, dinding-dinding berbisik. Cahaya lilin tua berkedip-kedip seperti ketakutan, dan udara menjadi dingin seolah membawa kabut kematian. "Siapa kau?" Takuma bertanya, suaranya rendah namun tajam. Sosok itu tak langsung menjawab. Ia hanya mencondongkan kepala sedikit. Suaranya serak seperti serpihan batu yang saling bergesekan. "Aku adalah bayangan dari cahaya yang ditolak. Namaku Kaen no Rei, pelayan terakhir dari kegelapan dalam, dan pengingat bahwa bahkan terang pun bisa membakar." Tangannya mengangkat tongkat ganda. Ujung yang bercahaya menyinarkan warna putih kebiruan, namun ujung gelapnya seperti menyedot cahaya di sekelilingnya. Simbol yin dan yang retak terukir di poros tengah tongkat. "Ayahmu menciptakan keseimbangan, tapi ia lupa bahwa keseimbangan tidak berarti tanpa pilihan. Dan kau, anak dari pengkhianat terang, akan diberi pilihan yang sama." Dalam sekejap, Kaen bergerak. Tongkat itu berputar menghantam udara, melepaskan gelombang energi yang memecahkan pilar-pilar kuil. Takuma melompat ke belakang, menghindar di detik terakhir. Serangan itu menghantam lantai dan menciptakan retakan besar berbentuk spiral. Batu-batu berjatuhan. Cahaya altar padam. Takuma bangkit dan mencabut belati kristal dari sarung kainnya. Belati itu kini bersinar lebih terang, merespon ancaman di hadapannya. Namun sebelum ia bisa bertarung, Kaen kembali menyerang. Kali ini dengan kecepatan mengaburkan. Dor! Serangan itu menghantam dada Takuma. Ia terlempar menabrak dinding. Tubuhnya remuk oleh hantaman kekuatan yang tidak seharusnya dimiliki manusia. Rasa sakit menjalar. Darah hangat merembes dari sudut bibirnya. Tapi lebih menyakitkan dari itu adalah kenyataan yang mulai Kaen bisikkan saat ia mendekat. "Kau tahu kan, mengapa mereka di desa membencimu sejak kecil? Karena mereka tahu siapa ayahmu sebenarnya. Dia bukan penyelamat, tapi pelanggar aturan dunia. Dan kau adalah warisan terlarang itu." Takuma terdiam. Jantungnya berdetak kencang. Ucapan itu seperti membuka luka lama yang telah ia kubur. Semua tatapan hina, semua tuduhan, semua kesendirian, apakah itu semua karena darah ayahnya? Kaen mengangkat tongkatnya tinggi, siap mengakhiri segalanya. Namun saat ujung gelap tongkat itu meluncur turun, waktu seakan melambat. Takuma menutup mata. Di dalam pikirannya, suara lain muncul. "Takuma," suara yang hangat. Suara ibunya. "Kau bukan kutukan. Kau adalah cahaya yang menolak padam." Dan seketika, belati kristal di tangan Takuma bersinar hebat, meledak dalam cahaya biru keperakan yang menyilaukan. Cahaya itu bukan berasal dari senjata itu semata, tapi dari dalam dirinya sendiri. Kaen terdorong mundur, mengangkat lengan untuk menahan cahaya. Apa ini? Cahaya itu membentuk lingkaran di sekeliling Takuma, membungkusnya dalam perlindungan seperti kepompong. Luka di tubuhnya mulai sembuh perlahan. Matanya bersinar biru muda. Simbol spiral bersinar di dadanya, simbol kuno dari garis Mitsuro. Kekuatan warisan telah bangkit. Takuma berdiri, tak lagi gemetar. "Aku mungkin tidak tahu siapa sebenarnya ayahku," katanya. "Tapi aku tahu siapa aku. Dan aku tidak akan membiarkan warisan itu diputar-balikan oleh bayangan sepertimu." Ia menebas ke depan dengan belati kristal. Cahaya meledak dari bilahnya, menghantam Kaen dengan kekuatan murni yang menyapu seisi kuil. Gemuruh besar terdengar, dinding-dinding retak, dan langit-langit roboh sebagian. Saat debu mereda, Kaen sudah tidak ada. Hanya suara gaungnya yang tersisa di dinding kuil. "Ini baru awal, anak terang. Kami menunggumu di batas dunia lama. Dan saat itu tiba, pilihan akan menuntut pengorbanan." Takuma terengah-engah, namun berdiri tegah. Ia kini tahu bahwa kekuatan dalam dirinya tidak hanya warisan darah, melainkan juga hasil luka-luka yang ia peluk dan harapan yang tak ia lepaskan. Dari reruntuhan, ia menggenggam lempeng teka-teki dan menyelipkannya ke dalam tasnya. Saat ia melangkah keluar dari kuil yang nyaris hancur, cahaya pagi mulai menyusup melalui kabut. Takuma berdiri di ambang dunia lama dan dunia yang baru akan terbuka. Dan di dalam dirinya, cahaya yang dulu kecil kini mulai membesar. Karena dalam luka yang diterima dengan keberanian, kekuatan sejati lahir.